Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Rahman Hanggara, mahasiswa Universitas Mercu Buana dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah aplikasi FFT sinyal diskrit guna memenuhi tugas pertemuan 7 mata kuliah pengolahan sinyal digital yang berjudul Deteksi Kerusakan Authorized Bearing pada Motor Induksi melalui Analisa Arus Stator menggunakan metode Fast Fourier Transform atau FFT yang ditulis oleh Muhammad Abdu, Iradi Ratu, dan Belian Dewantara pada tahun 2019. Artikel jurnal ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama abstrak di bagian bab 1, lalu ada pendahuluan di bab kedua, dan ada pembahasan di bab ketiga. Selanjutnya ada kesimpulan di bab keempat, dan yang terakhir ada daftar pustaka di bab kelima. Kita bahas yang pertama adalah abstrak. Di bagian abstrak ini terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Jadi untuk mempersingkat waktu saya akan skip aja di bagian ini dan lanjut pada bab 2 di bagian poin latar belakang. Pada penelitian ini yang melatar belakangi adalah motor induksi yang merupakan komponen penting karena hampir sekitar 70-80% proses di industri menggunakan motor induksi sebagai komponen penggerak utamanya. Dan berdasarkan hasil survei, hampir sekitar 40% kerusakan motor induksi terjadi pada bearing. Bearing itu sendiri merupakan komponen motor induksi yang membantu rotor agar dapat bergerak secara bebas. Dengan latar belakang tersebut, menimbulkan kerusakan authorized bearing pada motor induksi yang menyebabkan terjadinya beberapa masalah, seperti vibrasi, noise, peningkatan suhu kerja, dan timbulnya bunga api yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian motor induksi yang lain. Yang pada akhirnya peneliti dan penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tadi yang bertujuan untuk mendeteksi kerusakan bearing, khususnya pada authorized menggunakan metode Fast Fourier Transform atau FFT. Selanjutnya dalam metodologi penelitian, sistem deteksi kerusakan bearing ini berbasis kepada metode analisis bentuk spektrum arus stator motor induksi 3 fase. Metode ini biasa dikenal dengan nama Motor Current Signature Analysis atau MCSA. Untuk membentuk sistem deteksi tersebut diperlukan beberapa peralatan penunjang seperti sumber listrik dari PLN, motor induksi 3 fase, perangkat pembebanan berupa generator dan lampu, serta peralatan akuisisi data yang terhubung dengan komputer yang dilengkapi dengan software seperti LiveView, Diadem, dan MATLAB. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di sini. Jadi sumber arus 3 fase dihubungkan di bagian nidak yang berisi software yang terpantau di dalam PC yang lalu terhubung dengan motor induksi, sistem deteksi kerusakannya, dan untuk pembebanannya di bagian ini ada 2, yaitu generator dan lampu. Dan lampu ini fungsinya itu untuk memvariasikan beban-beban yang ada pada generator. Nantinya yang akan dibahas pada bab ketiga. Lalu di bagian landasan teori terbagi menjadi 2. Yang pertama, analisa kerusakan motor induksi melalui arus stator dan Fast Fourier Transform atau FFT. Kita bahas yang pertama dulu. Kerusakan yang terjadi pada bearing dapat menyebabkan motor induksi mengalami gerakan secara radial, sehingga arus stator motor induksi mengandung harmonisa dengan frekuensi kerusakan yang dapat diprediksi dengan persamaan berikut, yaitu EP sama dengan nilai mutlak dari frekuensi sumber listrik ditambah konstanta dikali dengan frekuensi kerusakan bearing. Untuk jumlah bal sebanyak 6-12 buah, frekuensi karakteristik kerusakan untuk outer rest dan inner rest dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan kedua dan persamaan ketiga. Dengan N itu jumlah ball bearing, Fr sama dengan frekuensi kecepatan putaran rotor. Lalu yang kedua, Fast Fourier Transform itu merupakan pengembangan suatu metode perhitungan cepat dari DFT. DFT sendiri merupakan suatu metode perhitungan yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Biasanya FFT digunakan untuk keperluan analisis spektrum dalam domain frekuensi. Ya, jadi cocok untuk pada penelitian ini digunakan. Selanjutnya kita masuk di bab kedua di bagian pembahasan. Kita percepat saja langsung di poin rekonstruksi ini.
Dalam penelitiannya dibuat 4 kasus kerusakan pada bagian outrest. Yang pertama ada yang tidak ada kerusakan di outrestnya pada gambar A, lalu pada gambar B ada kerusakan dengan satu lubang ukuran 2 mm, lalu pada gambar C terlihat ada kerusakan 2 lubang dengan ukuran yang sama, lalu yang terakhir pada gambar D kerusakan dengan 3 lubang dengan ukuran yang sama. Selanjutnya pada bagian perhitungan, pembebanan pada penelitian ini sendiri menggunakan pembebanan mekanik berupa generator, dan untuk membuat beban bervariasi, maka generator diberi pembebanan elektris berupa lampu. Untuk membuat pembebanan bertingkat menjadi bentuk presentasi, maka pertama yang dilakukan adalah mengukur daya tanpa beban, atau pengukur arus stator dilakukan pada saat motor beroperasi tanpa terkoppel dengan generator. Jadi untuk yang pertama nih di tabel ini, beban 0% ini motor induksinya terputus dengan beban. Lihat pada gambar tersebut ya. Selanjutnya penambahan beban lampu dilakukan hingga motor mendapatkan beban penuh dengan acuan arus maksimum rating pada nameplate motor, yaitu sebesar 3,5 ampere, yang nantinya menjadi acuan nilai untuk beban penuh pada motor. Jadi simpulannya ada pada tabel ini ya, pada bagian beban 0%, untuk yang kerusakan satu lubang nilai arusnya adalah 2,1 ampere dan seterusnya sampai dengan beban penuh yaitu di 3,5 ampere pada setiap kerusakan yang sama. Pada penelitian ini, hasil dari metode deteksi kerusakan outrest bearing didapat dari perhitungan dan pengujian untuk motor normal yang dibandingkan dengan motor induksi yang telah mengalami rekonstruksi kerusakan outrest bearing tersebut. Jadi ada dua motor induksi. Nah, yang satu normal, yang satu sudah direkonstruksi dengan kerusakan yang tadi menggunakan metode fast Fourier transform. Didapatlah hasilnya seperti gambar ini. Jadi hasil deteksinya berupa spektrum arus motor rusak yang mengalami lonjakan amplitude. Jadi gambar-gambar ini titik-titik atas bawah ini lonjakan amplitudenya ya. Yang pada gambar ketiga sampai gambar ketujuh. Nah, gambar ketiga ini merupakan kondisi pembebanan 0%. Pembebanan 25% dapat dilihat pada gambar 4, lalu pada gambar 5 itu hasil spektrum arus pada kondisi pembebanan 50%. Lalu pembebanan 75% ditunjukkan pada gambar 6, dan gambar 7 merupakan beban penuh atau 100%. Jadi beda-beda ya ininya nilai amplitudenya. Nah, pada gambar 4 sampai gambar 7 merupakan hasil perbandingan dari arus motor normal dengan motor kerusakan yang sudah direkonstruksi tadi. Jadi gambar ketiga itu motor normal dengan beban 0. Nah, dari semua perhitungan tadi dari gambar 3 sampai 7 didapat hasil spektrum arus stator pada kondisi kerusakan 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang dengan tingkat keberhasilan deteksi menggunakan metode FFT. Untuk contohnya sendiri di sini di gambar ketiga untuk pembebanan 0%, kondisi satu lubangnya terdeteksi ada 5 titik kerusakan. Jadi nilai amplitude ini mengartikan apa sih? Jadi mengartikan adanya deteksi kerusakan. Di sini ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kondisi 2 lubang terdeteksi 6 titik, kondisi 3 lubang terdeteksi 5 titik. Dan untuk pembebanan selanjutnya 25%, 5%, dan seterusnya bisa dilihat pada gambar ini. Saya mempersingkat waktu, jadi langsung ke tabelnya aja. Jadi di tabel ini merupakan hasil presentasi keberhasilan deteksi kerusakan outrest bearing menggunakan metode FFT setelah melakukan pengambilan, perhitungan, dan pengujian data arus motor dari kondisi normal dan kondisi motor yang telah mengalami kerusakan outrest bearing, baik itu pada kondisi kerusakan 1 lubang, 2 lubang, maupun 3 lubang. Selanjutnya kita masuk di bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah FFT merupakan metode untuk menganalisis data spektrum. Pada penelitian ini, metode FFT digunakan untuk mendeteksi spektrum arus pada motor induksi. Kesimpulan yang kedua, metode FFT berhasil mendeteksi kerusakan outrest pada 1 lubang sebesar 60%, untuk 2 lubang sebesar 48%, dan untuk 3 lubang mendeteksi sebesar 41%.
Untuk kesimpulan yang terakhir, efek pembebanan yang diberikan pada motor induksi mempermudah untuk proses keberhasilan pada penelitian ini. Dibandingkan dengan kondisi tanpa beban, keberhasilan deteksi hanya sekitar 25% sampai 30%. Sedangkan pada saat motor diberi beban, keberhasilan deteksinya malah sebesar 30 sampai 80%. Lalu pada bagian akhir ada daftar pustaka. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa artikel yang menjadi rujukan pada penelitian ini. Terakhir saya tutup pada kesempatan kali ini. Jika presentasi saya ada kurang, mohon dimaafkan. Jika ada kritik serta saran, tolong berikan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.